Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast. Pada podcast kali ini kita akan bahas tema sosial dan pendidikan. Nah, saya Muhammad Rizky Aufa sebagai moderator pada hari ini akan menemani Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang menarik yang berjudul Belajar Mental Sosmed. Nah, di sini kami menghadirkan 3 narasumber yang hebat yang berasal dari berbagai daerah. Ada dari Purwokerto, Jogja, dan Kalimantan. Oke, langsung saja kita sambut narasumber-narasumber kita. Mungkin bisa perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Amaluddin Galang Saputra. Saya berasal dari Purwokerto. Wow, mantap, mantap. Perkenalkan, saya dari Naryama Lutfi. Saya dari YKC alias Jakarta City. Wah, Jakarta City nih, bos. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abuzar. Panggilannya Abuzar. Saya dari Kalimantan Timur ya. Oh, Kalimantan Timur nih. Mantap, mantap, mantap. Oke, langsung saja kepada topik pembahasan pertama. Nih, gini nih, sebenarnya mau bertanya nih sama kalian nih. Jadi lingkungan pendidikan di daerah masing-masing tuh pada jenjang SMP sampai SMA itu tuh gimana? Adakah keunikan atau tantangan yang dihadapi gitu? Mungkin pertama dari Mas Galang dulu gimana? Baik, keunikan dan tantangan setiap daerah kan beda-beda. Ya. Kebetulan saya dulu di madrasah. Oh, Jadi kebudayaan lokal dan kebudayaan Islam itu digabungkan. Biasa ada perayaan, terus dan lain-lain. Kayak lomba seni, oke. Ini juga tuh. lumayan. Oke, oke. Mungkin saya bagaimana? Oke, kalau dari Jogja, Jogja itu kita tahu bahwa Jogja itu adalah apa namanya kota pelajar. Jadi hampir setiap kilometer itu pasti ada sekolahan. Nah, saking banyaknya sekolahan, beragam juga orang-orangnya. Dan mayoritas tuh kalau dilihat-lihat ya, mayoritas itu bukan dari orang Jogja, malah orang-orang dari luar tuh sekarang pada sekolah di Jogja gitu Mas. Oh, Terus untuk kebudayaannya juga kan Jogja tuh masih yang kental banget ya. iya Yes. kental. Kental kayak contohnya tuh misal lagu, kalau musik dari musik tuh biasanya hip hop, koplo. Koplo ya. Nah, kayak gitu. Terus juga anak-anak muda kan Iya. dengernya kayak gitu sekarang. Kayak gitu sih, Mas. Oke, oke, oke. Jadi masih kental ya di Jogja ya. Yoks. Mantap, mantap, mantap. Oke, kalau Mas Abuza gimana nih Kalimantan nih? Ya, mungkin untuk Kalimantan tuh sebenarnya ini ya, apa namanya, kebalikannya dari Jogja, apalagi kota kota aku dulu ya. Oh, Itu tuh nek Jogja hampir setiap kilonya ada sekolah. ah, Nek di tempatku gak bukan hampir setiap kilo ada sekolah, tapi lebih tepatnya tidak setiap kilo ada sekolah. Malah kebalikannya ini. balik aja berarti. Ya, hutan, bener, Hutan. banyaknya hutan di sana. Jadi, apa ya, orang-orang sana tuh kalau emang mau ke sekolahan tuh ya full effort sekali gitu ya, nggak Wah, kayak Jogja. Iya, maraton maraton. bisa. Kalau maraton mungkin biasa ya, Pak. Pernah dengar nggak orang sekolah tuh naiknya perahu. Oh, iya, iya. Naik perahu di sana itu. Oh, Nah, kalau gitu. di Jawa kan belum. Berarti kalau di Kalimantan Perahu yo kapal ya. kapal. Kapal. Nek 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 tempatku malah nyebutnya ini, kalau kapal kecil tuh ketinting. Ketinting. Oh, Ketinting. Nyebutnya pada ketinting gitu. Jadi anak-anak sekolah tuh ya bukan cuman kayak belajar doang tujuannya. Mereka ada niat lain ya kayak main lah. jalan-jalan. Ya jalan-jalan bisa. Jadi berangkat sekolahnya tuh mereka kan naik ketinting tuh kapal. Ya Iya, jelas namanya kapal mirip lah kayak motor mesinnya iya. beda-beda. Ya mereka balapan itu. Oh, Dulu-duluan yang sampai nanti ujung-ujungnya biasanya ada taruhannya. Cuman taruhannya nggak serius. iya. Taruhan kayak anak-anak sekolah Kapal biasa. biasa. Yang terakhir nyampe anak monyet. Misalnya kayak gitu Iya, candaan-candaannya. Cuman ya nek dari segi budaya tetaplah namanya tiap daerah ya kalau Jogja tadi kental budayanya mungkin dari musik segala macam, kalau tempatku lebih ke pantangan-pantangan ya. Jadi kayak
bahasanya tuh pamali. Pamali. Pamali, jadi semisal kayak mau berangkat sekolah tapi nggak mau sarapan, sedangkan orang tua udah Udah nyiapin nyiapin ya. gitu toh. Itu tuh kayak makan dulu, nanti kebukunan di jalan. Kebukunan tuh kayak bahasa Apa itu Indonesianya kuburan? kayak kena musibah yang Wah, apes apes ya, lah. gitulah. Gitu sih kalau dari Kalimantan kuliahnya gitu. Oh, unik sekali dia Kalimantan ya. Ya, Mantap. Oke, kita langsung saja lanjut ke kedua nih. Jadi, saya mau tanya lagi nih. Jadi, gimana sih sistem pendidikan di daerah masing-masing? Jadi, apakah sosial media itu memengaruhi siswa terhadap apa kayak tingkah lakunya segala macamnya, dan itu tuh pada jenjang SMP sampai SMA gitu. Itu gimana itu? Mungkin dari Mas Galang? untuk dampaknya tuh banyak banget. Ada dampak positifnya dan negatif. Untuk Oh, positifnya tuh siswa bisa lebih mencari artikel-artikel di sosial media, iya iya. Iya. terus jurnal untuk menambah yang dikurang kurang sama ini gurunya. Oh, Untuk dampak negatifnya, hoax tuh bisa menyebar luas oh iya karena iya. sosial Iya. media. Jadi di Purwokerto tuh anak-anaknya rajin-rajin ya pada nyari-nyari jurnal ya. Mantap Iya, banget itu. rajin-rajin. SMP sampai SMA udah nyari jurnal tuh. Hebat, Iya, hebat. hebat, mantap, mantap, Mantap. mantap, mantap. Mantap. Cuma masih kemakan hoax juga ya. Iya, masih Kemakan kemakan hoax. hoax. Nyebarnya tuh luas, Sebenarnya bisa cepat juga. betul bahaya ini. Oke, oke, oke. Dari Mas Naryama bagaimana di Jogja nih? Oke, kalau Jogja biasanya tuh dampak positif ya. Iya. Dampak positif ya kayak kurang lebih sama sih kayak di tempat Mas Galang. Hmm. Nah, kalau untuk dampak negatifnya ini, Pak, banyak. Oh, Contohnya klitih, waduh, tawuran, waduh. kemarin begal cewek itu, yang Oh, kemarin berita begal cewek itu, Oh, waduh, Kiki. titik-titik yang masuk merapian cover itu apa? yoks. Nah, terus juga apa ya? eh hate-hate yang di kolom komentar itu kan banyak. Iya, Nah, terus banyak juga banyak. gini, Pak, kalau cerita tentang hal negatif tuh orang kan taunya Jogja tuh kota pelajar, Iya, aman-aman aja. Oh toh, harusnya sih aman-aman aja. aman-aman aja ya. Mungkin mahasiswa kalau apa namanya di Jogja bilangnya, wah aman di Jogja. Wih jangan salah bro, Jogja. Kamu meleng dikit, kamu dibacok dari belakang. Waduh, Nah itu bahaya. biasanya gini pak. Biasanya itu salah satu pengaruh media sosial juga. Kayak pengen Hmm. terlihat wow di media sosial. Nah itu biasanya di kalangan-kalangan pelajar itu, jadi alumni-alumni itu ada apa ya, kayak buat komunitas. Cuman Oh, kita bisa bilang geng. geng-gengan gitu Nah, jadinya ya. ya geng-gengan. Kalau dulu zamanku eh, orang orang yang mau masuk geng itu harus bacok dulu, Oh, mantap sekali tuh harus baca bacok dulu. dulu. Itu adalah beberapa sekolah di Jogja dan itu Hmm. salah satunya sekolah favorit Oh di iya, iya. Jogja. Bukan sekolah yang ecek-ecek lagi itu, Pak. Maksudnya udah tersohor di Jogja. Nah, terus juga biasanya saingan antar teman kayak, "Nih loh," di media sosial gitu ya, "Nih loh Iya. aku ikut geng ini, kamu kamu Terus, nggak ikut," terus iri. Nah, lihat story terus iri, wah dia punya punya teman banyak, terus sangar-sangar kayak gitu, oh, kayak serem-serem teman-temannya. Yo, kalau mungkin untuk apa ya, anak yang pikirannya tuh pendek, biasanya iya, kayak ngiri ngiri. ngiri, heeh, terus mau masuk geng. Mereka nggak mikirin bahwa resikonya itu gede. Iya, Contohnya mati, itu jelas, kematian itu jelas, itu resiko cacat, besar itu. ya. Cuman setauku untuk keributan jalanan yang dikarenakan apa ya, eee, media sosial ya, Ya, yang masih menyambung dari yang saya omongin tadi, biasanya itu dari kolom chat DM Instagram. oh Biasanya dari ada geng itu buat Instagram.
Oh, jadi, ada akun Instagram pribadi nih buat gengnya nih? Yoks, Oh. kayak gitu. Terus di DM kayak, "Apa tempatmu jelek?" Kayak gitu-gitu, kayak ejekan-ejekan itu tuh pasti ada. Wah. Kayak, "Ayo tawuran yuk, ayo gini, ayo gitu." Cuman kalau sekarang kan nggak kayak gitu lagi ya. Ya. Sekarang tuh lebih ke, apa ya, kalau dulu zamanku tuh, underground. Jadi orang-orang tuh nggak tahu, "Oh baru ribut ya, oh ada geng ini," tuh mayoritas tuh orang tuh cuman itu-itu aja yang tahu, beberapa orang aja yang tahu. Jadi nggak kepublis banget Iya, gitu ya? cuman kan kalau sekarang Wah, publis harus banget, publis iya, banget sekarang. publis banget. Terus Lagi bisnis itu nggak wah nggak, Nggak, wah. oh bener, nggak wah. Padahal padahal sama aja itu, bunuh diri sama aparat. Iya, Nah benar kan kocak. benar. Dia nge-publish kayak baru tawuran gitu-gitu kan. Iya. Padahal dia tuh baru dipantau sama intel gitu. Nah, Nah, mereka juga nggak mikirin kayak, eee, apa ya, nggak mikirin kayak orang tuanya tuh kayak gimana, terus apa namanya, kayak kalau, luka tuh kayak gimana. Karena mereka mikirnya masih yang di fase, eee, ya aku harus lihat harus laki lihat nih, anjay, harus lihat laki nih. Gimana caranya? Ya aku harus ikut tawuran, aku diajak harus ngelawan, terus juga nggak mau ngalah sama temennya, kita masih iya, egonya di situ, gitu. kayaknya masih tinggi banget. Nah, masih tinggi banget. Ya mungkin untuk, zaman sekarang sih, rata-rata yang mau ke Jogja, terutama orang tua, itu Ya, pada takut karena kelitih, kritik. itu. Itu Mungkin sangat dampak ya buruknya ya. betul, itu adalah salah satu sampah lah mungkin, Ya, kalau sama sampah masyarakat. masyarakat. Maksudnya kalau emang bener-bener jago, satu lawan satu lah, Iya jangan iya. bacok dari belakang, Oke. bokong. Kalau orang PB dulu ngomongnya bokong, Bokong. itu paling ngeselin, bokong. kayaknya hampir di semua Hampir Semua semua game, game itu. iya kan? PS gitu kayaknya Yes. Ya, bokong. Itu curang, kalau berani face to face, ya gitu sih. Yoi. Gitu sih kalau di Jogja. Oke. Kalau Mas Buca gimana nih di Kalimantan nih? sambil makan ya. Oh ya, boleh boleh boleh, silakan Mas. Sore belum makan. Jadi apa ya? Mungkin kalau untuk di Kalimantan tuh permasalahan yang tentang media sosial ini nggak bisa dipukul rata satu Kalimantan sama semua ya. Iya iya. Karena itu kembali ke faktor geografisnya masing-masing. Maksudnya di mana Kalimantan tuh ada yang ya benar-benar di pelosok-pelosok banget, Pelosok ada banget yang ya. di tengah-tengah, ada yang di kota besar. Mungkin kalau untuk dampak positifnya hampir setiap kota atau setiap daerah dan setiap wilayah yang ada di Indonesia atau mungkin bahkan dunia itu mirip-mirip aja ya dampak positifnya. Iya. Cuman kalau untuk dampak negatifnya sendiri itu balik lagi ke yang tadi saya bilang, itu tergantung wilayah dan kotanya Kotanya masing-masing. masing-masing ya. Kalau dia di wilayahnya yang sorry itu saya terpencil banget, itu tuh nggak terlalu main-main sosmed gitu. Mungkin sekelas HP atau mungkin, aku pernah nemu kasus di tempatku tuh sekelas rekening bank. Yang bagi kita anak-anak, ya anak-anak rantau ini udah biasalah dengan hal Iya. itu ya, kayak ATM atau, rekening bank. Bagi mereka tuh kayak sesuatu yang baru gitu loh. Mau ke ATM aja masih bingung-bingung. Itu yang saya temukan secara langsung ya, mungkin kurang lebih dampak sosial medianya seperti itu. Jadi tergantung di mana dia tinggal, gitu juga dampak negatif yang ditimbulkan. Mungkin kalau dari yang kota besar ya, itu tadi hoaks, yang dari Iya. itu udah pastilah. Udah pastilah ya. Nah, terus, masalah kalau di Jogja kan ada geng-gengan. Kalau di Ah. tempatku tuh, ada juga geng-gengan, cuman, mmm parahnya itu, parah-parahnya tuh parah zaman dulu dan itu, nggak terlalu di-publish gitu. Kalau Oh. yang sekarang-sekarang itu dia, eee, gengnya tuh kok lebih ke anak-anak motor ya. Jadi Anak motor. itu jadi persaingannya tuh bukan dilihat dari kayak Jogja tadi buy one gitu, tapi dari motor. Motornya bagus-bagusan nih. Motornya head Wah. on apa enggak, Oke. top lah. Nah Oke. itu, jadi heeh, Oh, balapan. balapan. Oh. Tempatku tuh banyak balapan liar, biasanya orang-orang itu, "Ayo
Ini kita main lintas nah, jalan lintas. Oh, Lintas. Jadi ya jalan-jalan lintas provinsi kayak jalan Magelang, Jogja Magelang gitu. Yang panjang-panjang ya dijadiin trek-trek balap itu. wah jadi trek balap tuh. Alah, jalan Magelang tuh gede. Aku paling kecil lah, cuman satu ruasnya itu doang mungkin bisa. Ya gitu dijadiin trek balap. Musuhnya apa? Ya musuhnya ya truk kontainer ada. Musuhnya tuh mobil pribadi ada, travel, truk kontainer, truk box, ya semua Semua kendaraan yang ada di kendaraan jalan ya. iya bener, dihajar aja, nggak di-stop. Mau dihajar ya nggak apa-apa kalau nyawamu banyak, dikirain stop ya, Kucing nyawa 9. nyawa 9 ya, kayak gitu. Jadi dampak media sosialnya itu lebih ke anak motor. Jadi misal kayak sampean di sana punya motor set di post di sosmed, ah orang biasa aja, nggak hedon, ada yang komen Oh, minimal minimal evil. kalinya inilah, minimal shocknya ganti inilah. Kalau enggak, yang paling sering di sana tuh minimal-minimal tuh velg sih, karena velgnya kan di sana rata-rata tipis ya maksudnya. Bukan, nggak ada template-nya. Jadi Budiman di sana tuh udah ada template-nya. Sama terus gitu ya? Iya, konsepnya kayak gitu. Cuma nanti tergantung aja mau gimana-gimana. Pada nyebutnya biasa kalau di tempat tuh freestyle. Nah, ya itu kan identik sama velg-velg palang-palang 18 gitu. Nah, ya terus nanti perkecotannya ya di sosmed. Minimal velgnya pakai Daytona asli. Wih. Nih yang pas pakai velgnya palsu. Cat, minimal velgnya asli. Gitu. Minimal jangan velg palsu. Ya gitu-gitu. Minimal pengereman ori ya kayak gitu. Dampak negatif sosmednya ya dibilang aneh ya nggak juga aneh karena di sana SMP SMA tuh di zaman sekarang itu udah pada bawa motor. Karena apa? Karena jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah itu jauh. Jauh. Ada paling minim ya 5 kilo, 3 kilo itu paling minim. Iya. Dari kos ke kampus ya itu paling minim. Yang jauh-jauh lagi bisa sampai setengah jam lebih. Wih. Dan ya itu sekolahnya cuma ada di situ gitu loh, nggak ada sekolah lain. Makanya Nah, ya. orang-orang sana banyak yang ngirim anaknya keluar pulau kayak ke Jogja gitu, datangnya sini gitu. Oke. Mas, aku mau tanya, kan kalau kalau terakhir jalan nih, ini dia kampung kalau di sini kan ada tuh kayak Trans Jogja. Mas Jogja. Jauh kan, misalkan jalan aja lah, yang jalan itu anaknya nggak tahu dikit macet ya mas. Iya, di sana kan masih banyak kucing tuh, Mas. Gitu kan. Gimana, Mas tuh? Gitu. Pak anaknya tuh jalan mesti kayak oh, jalan aku tahu Mas. Ya, jadi sebenarnya kalau macan tuh nggak selalu ada ya walaupun hutan ya. Cuman yang pernah ketemu tuh ibuku sih. Itu kan Wow. Allah, pernah ketemu waktu lewat jalanan lintas tuh, tapi itu posisi malam. Malam-malam bener-bener malam tuh udah dia keluar. Jadi kayak di sini tuh apa gunung, bawah sini lembah, dia turun dari gunung set lewat jalan raya. Ibuku ngira pertama kucing. Kucing tapi gede. Kucing noreng-noreng. Dikira kucing, kok gede, kira anjing, anjing tapi keloreng. Oh. Didim, dar. Untung ibuku pakai mobil, nggak pakai motor. Walah, ya wis diam dulu ibuku tengah jalan. Emang posisi jalannya tapi sepi. Ya gitu. Kalau masalah macan tuh lebih banyak mistisnya sih sana tuh. Udah. Kalau mistis aku ngalamin beberapa kali sih waktu lo jalan lintas. Ya makanan biasa lah. Makanan biasa ya. Ya, itu harus dibiasakan. Oke. Bagus nih pendapat dari narasumber kita nih. Kita jadi tahu nih dari dampak negatif sama dampak positifnya nih dari sosial media, terus lingkungannya di sana tuh untuk SMP sampai SMA itu bagaimana. Kita tuh jadi tahu nih ya. Nah, dari pendapat-pendapat dari narasumber kita nih, kita mau ambil kesimpulan nih. Misalnya kita tuh harus bijak-bijak lah dalam bersosial media.
bijak-bijak juga kita misalkan nanti kalau ada teman gitu kita ingetin lah suruh bijak-bijak dalam sosial media. Oke, mungkin itu saja dari kami ya. Saya sebagai moderator Muhammad Rizky Aufa dan teman-teman saya atau narasumber kami ini Mas Galang, Mas Naryama dan Mas Puja. Kami pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Selamat tinggal warga WGSI. Hehehe.